kosong, Pak. Gak ada punya apa-apa, masih ngoceh dong jam pelajaran, itu tak masuk, Pak. Karena ya tadi itu, ya karena aliran listriknya gak nyambung, gak connect. Nunggu HP itu loh, salah satu pengetahuan knowledge maupun sejarah agama, makanya disunatkan untuk bersalaman itu supaya antara satu orang dengan lain. Nah, kemudian kalau tatap muka harus, namanya kalau tatap muka begini diko terus kayak mau busuk itu, wah itu gak bagus, Pak. Artinya apa? Energi mata antara satu. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, ini sesuai jadwal kita. Akhirnya jam 11 lebih sedikit sudah berakhir. Nah, bisa kita selesaikan untuk sesi pertama di hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kami tutup, tentu kami atas nama moderator pagi hingga siang ini mendapatkan barokah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Berkaitan dengan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, saya kira dalam era kekinian ini mempunyai peran yang sangat sentral, di mana diharapkan komite sekolah ini bisa menjadi agen dinamisator di dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan dan layanan pendidikan. Juga diharapkan melalui peran stakeholder ini bisa semakin mempercepat output dari peserta didik ini semakin berkualitas ke depan dan semakin bisa menghadapi tantangan masa kekinian. Untuk sekolah-sekolah itu kalau mengadakan iuran menurut aturannya seperti apa? Sebagaimana diatur di dalam Permendikbud 75 2016 bahwa sebenarnya partisipasi ini diharapkan di dalam rangka untuk membantu keterbatasan dana yang dimiliki baik dari alokasi APBN, DAK maupun dari pemerintah daerah, sehingga kekurangan sarana prasarana, peningkatan kompetensi, kemudian juga beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran ini bisa dilengkapi melalui komite dengan partisipasi, dengan prinsip gotong royong. Ini insya Allah lembaga pendidikan akan semakin bisa dioptimalkan di dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan dan layanan pendidikan. Agar tidak terjadi gejolak dari masyarakat, kira-kira langkah yang diterapkan seperti apa? Saya kira perlu ada komunikasi yang baik untuk penggunaan dana yang digali dari kegotong royongan wali murid supaya ke depan nanti bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas ini menjadi dasar dalam rangka untuk kegotong royongan membantu sekolah di dalam rangka mencukupi sarana prasarana yang barangkali belum memadai atau kurang memadai. Pada prinsipnya masih diperbolehkan Pak ya untuk mengadakan iuran lewat partisipasi masyarakat? Boleh, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa di dalam regulasi Permendikbud 75 2016 ini masih diperbolehkan, bahkan ini juga merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah daerah, dinas pendidikan atau pemerintah pusat, tetapi apabila ada potensi dari stakeholder, dari masyarakat pemerhati pendidikan, ini bisa direvitalkan di dalam rangka untuk mencapai kebutuhan itu. Kegiatan apa saja Pak yang bisa didanai lewat partisipasi masyarakat? Sepanjang di dalam rangka untuk membantu meningkatkan mutu layanan pendidikan, meningkatkan kompetensi dari tenaga pendidik, kemudian untuk kepentingan dari peserta didik sendiri ini diperbolehkan untuk dilakukan gotong royong sesuai dengan regulasi tersebut. Sebenarnya yang mengajukan program itu dari komite sekolah atau pihak sekolah? Jadi begini, itu merupakan pembahasan bersama, perencanaan bersama, kemudian diagendakan, dimusyawarahkan, kemudian diambil keputusan bahwa
ini merupakan agenda bersama dari lembaga sekolah, komite sekolah, maupun pemerhati pendidikan atau para simpatisan di dalam rangka ingin memajukan pendidikan. Bapak, ada satu saran Pak agar peran serta masyarakat ini tidak terjadi gejolak di masyarakat. Saya kira nanti perlu ada komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi KIE ini singkatan yang kami sampaikan, bahwa ini nanti ke depan bisa sebagai salah satu sarana di dalam rangka memberikan penjelasan supaya sama-sama memahami akan kebutuhan dunia pendidikan di era kekinian. Apakah peran serta masyarakat itu suatu kewajiban, Bapak? Saya kira sesuatu hal yang barangkali memang dengan maksud yang baik, dengan ide atau visi yang baik, ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena memang yang namanya pendidikan ini sebagaimana kita ketahui tidak hanya pemerintah, dinas pendidikan, tenaga pendidik, tetapi bagaimana orang tua ini juga mempunyai kewajiban di dalam rangka memberikan yang terbaik, terutama di bidang pendidikan kepada anak-anaknya. Bagi anak dari keluarga tidak mampu, mungkin ada kelonggaran-kelonggaran? Saya kira harus. Jadi kalau memang dari sisi stratifikasi keluarga masuk di dalam prasejahtera atau kurang mampu, maka bukan menjadi kewajiban. Nanti justru saya kira banyak program yang diintervensikan kepada mereka untuk ada subsidi silang di dalam rangka membangun pendidikan. Jadi tidak harus, yang tidak mampu pasti ini nanti menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan untuk tidak menjadi bagian dari partisipasi itu. Pak, apakah bisa sharing anggaran Pak? Mungkin dari BOS atau sumber dana yang lain dengan partisipasi masyarakat? Saya kira yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ini seharusnya demikian. Jadi nanti bisa diintegrasikan beberapa alokasi anggaran yang memang diperuntukkan untuk kelembagaan sekolah. Tapi jika tidak mencukupi, maka bisa dibicarakan, direncanakan, kemudian dilaksanakan secara bersama-sama, dievaluasi secara bersama-sama supaya kekurangan dari dana pemerintah bisa tercukupi. Apakah tidak khawatir akan terjadi double counting? Saya kira ada perhitungan sendiri. Jadi di dalam setiap pelaksanaan kegiatan ada perencanaan, ada alokasi anggarannya. Jadi sepanjang misalnya sudah mencukupi dari dana alokasi dari sumber pemerintah daerah atau dana pusat, maka itu tidak boleh dicampur. Jadi kalau memang dari sisi alokasi anggaran sudah tercukupi, maka tidak boleh mengambil gotong royong sebagai sebuah alasan untuk melaksanakan pembangunan itu. Jadi sifatnya seperti itu. Tapi kalau memang dananya terbatas, apabila dilaksanakan barangkali hanya 50%, maka untuk mencukupi kekurangan itu bisa dilakukan partisipasi oleh masyarakat. Bagaimana caranya bapak-bapak ini dipilih untuk bisa akhirnya ada yang ansur, ada yang tunai, ada yang 2 kali. Yang penting komite itu berperan untuk memfasilitasi kemajuan pendidikan. Tidak semua program disetujui oleh komite. Pengembangan dukungan di bidang finansial. Ada lagi dukungan lembaganya itu SD. Iso juga. Ya kelas sing wis disonggo itu memberi peran. Seneng Pak Kepala Sekolah. Lah tuh. Kepala sekolah enggak ada apa? Ikatan. Ya, enggak ada ikatan. Contoh, melakukan apa-apa itu yang disebut dengan kegagalan.
Misalnya, kan saya bisa ngomong itu karena saya melakukan. Maka Bapak nanti presentasi, aku kok singogomi. Itu komite Pak, itu ide. Keramik bukan keramik ya, cuma memperlepoan itu. 10 tahun tidak bisa hilang karena nanti Gurame rumah makan Gurame itu dengan kondisi masing-masing. Pak, loh ini soalnya petani semua itu Pak nang ngene merongkot carane engko sing petani jagung dijogo sampai bisa kok dilakukan. Sing ternak, sing dodol ndok itu bisa kok. Asal ada komunikasi. Oh, di situ aja apa? Kalau saya hanya atau mau duduk di depan ya, seperti ini kalau Bapak di depan, walaupun di sana itu ya namanya di depannya penjenengan. Jadi mohon nanti putra putrinya kalau milih tempat disuruh dengan confidence ya akan mempengaruhi rasa percaya diri. Tapi saya percaya bahwa penjenengan yang tadi disampaikan oleh Pak Wahid bahwa adalah orang-orang terpilih dalam hal ini adalah komite sekolah, entah itu ya penjenengan ini adalah bersama-sama belajar bagaimana kita memperoleh suatu formula atau kita sedih memang ya, tapi nggak boleh sedih. Kita sedih sedikit aja sedihnya. Sedih memang karena kita yang tadinya, namun alhamdulillah dengan hati sanubari kita yang terpanggil di dunia pendidikan, kita para orang tua, kesulitan para guru dan kepala sekolah yang dihadapi dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak ada salahnya saya akan memperkenalkan diri kata orang tak Bapak Ibu ya. Nama saya Sulistiowati, lengkapnya Sulistiowati Hasim. Ya, Hasim itu almarhum, asmanya bapak saya. Nah, di sini saya seperti juga hanya penjenengan kelewat sudah kada luar saya. Jadi saya sudah insya Allah saya pernah tugas tahun 2012. Jadi sudah jangan dibalik loh ya 68 kok dibalik malah 86 kebanyakan nanti ya. Alhamdulillah saya 68 tahun. Mungkin di sini. Baik, makasih. Jadi Dewan Pendidikan ini adalah lembaga counterpartnya ya Dinas Pendidikan Kabupaten yang mempunyai peran fungsi yang sangat luas, terutama di dalam rangka untuk memberikan kontribusi dalam rangka menyusun program-program dan kebijakan pendidikan di kabupaten. Ya, oleh karena itu Komite Pendidikan ini, Dewan Pendidikan ini adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi di dalam bidang pendidikan dan punya komitmen tentu saja. Bapak, pikiran tentang peran serta masyarakat itu sebenarnya wajib atau tidak? Tadi sudah kita jelaskan kepada teman-teman komite sekolah bahwa yang namanya pungutan itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sumbangan itu boleh, ya. Orang nyumbang itu kepada siapapun boleh, ya, dari masyarakat. Oleh karenanya tidak boleh ditentukan sumbangan tidak boleh ditentukan sekian besarnya, kemudian waktunya kapan, kemudian sama rata atau bagaimana, tidak boleh. Itu kalau sudah memenuhi unsur bahwa itu ada jumlahnya ditentukan, kemudian waktunya ditentukan, dan kemudian ini apalagi ada sanksi, itu sudah masuk dalam ranah pungutan. Jadi masyarakat supaya tidak ragu-ragu silahkan memberikan sumbangan kepada pemerintah melalui dunia pendidikan, yaitu kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, tetapi tentu saja ini harus mengikuti mekanisme regulasi yang ada. Itu tadi. Kalau ada dari keluarga tidak mampu bagaimana? Nah, justru itu makanya tidak boleh sama. Ketika ada keluarga tidak mampu, justru malah akan dibantu. Iya, masyarakat ini kan nggak sama, ada yang berkemampuan, ada yang sedang, ada yang low, ada yang bawah. Nah, yang berkemampuan ini punya kewajiban untuk mengangkat yang bawah. Artinya di sana istilahnya itu adalah subsidi silang. Jadi yang mampu benar ya harus katakanlah sumbangannya harus lebih daripada yang sedang, begitu. Sehingga yang bawah bisa dibantu oleh yang mampu beneran itu. Apakah boleh
ada sharing anggaran antara dari peran masyarakat dan BOS atau dana yang lain? Sharing itu adalah di dalam rangka untuk mencapai pelaksanaan program, ya toh. Jadi misalnya kita punya program ya membeli komputer ya, sekolah punya kemampuan misalnya dari dana nggak tahu saya apa bentuknya separuh kemudian dibayar separuh, maka ini harus dipisahkan karena pertanggungjawaban keuangannya itu beda. Iya, pertanggungjawaban. Nah, sekolah pertanggungjawabannya adalah melalui mekanisme pemerintah. Kalau komite itu mekanisme pertanggungjawabannya adalah mekanisme pertanggungjawaban masyarakat. Sehingga di sini tidak boleh ini tubruan. Jadi harus dipisah. Kalau sama-sama komputernya, ya sekolah beli 10 misalnya, komite beli sendiri 5 misalnya seperti itu. Terkait dengan masa pandemi ini, Pak, bisa diceritakan peran serta dari sekolah? Banyak sebetulnya yang bisa diperankan oleh komite sekolah, termasuk kemudian sekolah ini kan harus membuat terobosan, ya toh. Pandemi ini kan nggak bisa kita tunggu kapan berakhirnya, ya. Oleh karena itu harus ada terobosan-terobosan, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Misalnya belajar kelompok. Jadi tidak masuk tatap muka, belajar kelompok di rumahnya komite misalnya, belajar kelompok sudah diketahui asal-usul keluarganya memang tidak ada yang terpapar dan di tempatnya komite juga tidak ada keluarga yang terpapar, maka di situ bisa dilakukan dengan jumlah yang sangat kelompok kecil, misalnya 7 orang, 7 anak atau berapa, itu bisa dilakukan. Sehingga ada disebut di situ adalah pembimbingan atau pembinaan atau pengayaan materi. Nah, melalui daringnya kan sudah ada, online-nya sudah ada. Nah, sekarang bagaimana online ini kemudian dijelaskan melalui kegiatan pembimbingan itu tadi, itu bisa dilakukan.